Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran kemiringan atau skewness, ukuran keruncingan atau kurtosis, dan kurva normal baku. Apa itu ukuran kemiringan? Ukuran kemiringan adalah ukuran yang menyatakan sebuah model distribusi yang mempunyai kemiringan tertentu. Apabila diketahui besarnya nilai ukuran ini, maka dapat diketahui pula bagaimana model distribusinya, apakah distribusi itu simetrik, positif, atau negatif. Nah, berikut diberikan ketiga macam model distribusi tersebut. Yang pertama ini adalah kurvanya positif, jadi dia condong ke kiri ya, kurvanya positif. Jika X bar ini berarti kan rata-rata lebih besar dari median, lebih besar dari modus. Jadi ini syaratnya. Yang kedua, kurva simetrik. Kurva simetrik ini jika rata-ratanya sama dengan median sama dengan modus. Jadi kita tidak lepas dari mencari min, median, sama modus. Yang ketiga yaitu kurva negatif yang condongnya ke kanan jika rata-ratanya kurang dari median dan kurang dari modus. Jadi seperti ini ya. Jadi ini bisa buat tanda. Untuk mengetahui apakah sekumpulan data mengetahui model distribusi positif, negatif, atau simetrik, hal ini dapat dilihat berdasarkan nilai koefisien kemiringannya. Jadi kita hitung dulu. Jadi menurut Pearson, ada beberapa rumus untuk menghitung koefisien kemiringan, yaitu yang pertama, koefisien kemiringan dengan modus. Jadi menghitung jika diketahui modus dan rata-rata. Nah, jadi koefisien kemiringannya seperti ini. Rata-rata dikurangi modus dibagi simpangan baku. Jadi kita kemarin sudah belajar tentang simpangan baku. Rumus yang kedua yaitu koefisien kemiringan jika diketahui median. Jadi rata-rata dan median. Jadi ini ME ya, bukan MO. Koefisien kemiringannya yaitu 3 dalam kurung kali rata-rata dikurangi median. Jadi ini adalah mediannya MO di sini. Nah, ini sudah diketahui kalau MO di sini adalah median dibagi simpangan baku. Rumus yang ketiga yaitu koefisien kemiringan menggunakan nilai kuartil. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang kuartil. Jadi yang pertama jika diketahui modus, yang kedua jika diketahui median, yang ketiga diketahui kuartil. Jadi bisa dipilih dengan salah satu aja jika tidak ditentukan harus menghitung dengan apa, seperti itu. Jadi koefisien kemiringannya yaitu K3 atau kuartil ketiga dikurangi 2K2 ditambah K1 per K3 dikurangi K1. Jadi itu mah kurang ya. Jadi kan kemarin kita belajarnya tentang kuartil. Nah, ini rumusnya. Jadi salah satu aja. Nah, menurut Pearson, dari ini kriterianya. Dari hasil koefisien kemiringan di atas, ada 3 kriteria untuk mengetahui model distribusi dari sekumpulan data, baik datanya berkelompok maupun data tidak berkelompok, yaitu jika koefisien kemiringannya kurang dari 0, maka bentuk distribusinya negatif. Jadi kalau kita dapat perhitungannya tadi ya, memakai salah satu rumus 3 tadi, kurang dari 0, maka distribusinya negatif. Jika koefisien kemiringannya sama dengan 0, maka bentuk distribusinya simetrik, jadi simetrik. Jika koefisien kemiringannya lebih besar dari 0, maka bentuk distribusinya positif. Ini untuk kriterianya. Kriteria hasil dari perhitungan koefisien kemiringan dengan 3 rumus tadi atau salah satunya. Nah, contohnya, diketahui dari suatu sebaran data, diketahui nilai rata-ratanya adalah 45,2, modusnya adalah 43,7, dan simpangan bakunya adalah 19,59. Tentukan koefisien kemiringan, karena yang diketahui modusnya di sini, maka saya memakai rumus koefisien kemiringan pakai modus. X bar dikurangi modus dibagi simpangan baku, jadi ketemunya 0,08. Nah, ini kan berarti ketemunya lebih besar dari 0, berarti sebaran datanya akan miring ke kanan. Jadi termasuk kurva positif.
Ibu gimana kalau contoh soalnya masih data mentah? Masih data mentah itu tersedia dalam bentuk kolom. Setelah itu ada kelas interval mulai dari seandainya 50 sampai 55 frekuensinya berapa. Berarti harus dihitung rata-ratanya berapa. Kalau mau pakai rumus modus, berarti dihitung modusnya, dihitung simpangan bakunya, seperti itu. Sudah ya untuk kemiringan, ukuran kemiringan. Kita lanjut ke ukuran keruncingan atau kurtosis. Ukuran keruncingan ini apa? Adalah kepuncakan dari suatu distribusi. Biasanya diambil relatif terhadap distribusi normal. Sebuah distribusi yang mempunyai puncak relatif tinggi dinamakan leptokurtik. Sebuah distribusi mempunyai puncak mendatar dinamakan platikurtik. Distribusi normal yang puncaknya tidak terlalu tinggi atau tidak mendatar dinamakan mesokurtik. Jadi ukuran keruncingan ada 3, leptokurtik, platikurtik, dan mesokurtik. Gimana gambarnya? Nah, gambarnya seperti ini. Kalau leptokurtik berarti seperti ini. Platikurtik ini ya mendatar tidak runcing. Mesokurtik di tengah-tengahnya. Untuk mengetahui apakah sekumpulan data mengikuti distribusi leptokurtik, platikurtik, dan mesokurtik, hal ini dapat dilihat berdasarkan koefisien kurtosisnya. Jadi kalau tadi kita menghitung koefisien kemiringan, sekarang keruncingan. Nah, rumusnya kita pakai ini. Setengah kali kuartil 3 dikurangi kuartil 1 dibagi P. P apa dulu? Persentil ke 90 dikurangi persentil ke 10. Jadi kita pakai rumus 1 aja ini. Ya. Dari hasil koefisien kurtosis di atas, ada 3 kriteria untuk mengetahui modal distribusi dari sekumpulan data. Jadi ini kriteria jika sudah dihitung koefisien kurtosisnya. Jika koefisien kurtosisnya kurang dari 0,263, maka distribusinya adalah platikurtik. Jadi kita patokannya bukan 0 lagi, jadi 0,263. Jadi kalau kurang dari 0,23 dia adalah platikurtik. Kalau sama dengan 0,263 dia mesokurtik. Kalau lebih besar dari 0,263 adalah leptokurtik. Contohnya, jadi ini adalah contohnya masih mentah ya. Jadi berikut ini data banyak kunjungan 20 mahasiswa Universitas A ke perpustakaan selama 1 semester. Jadi ini disajikan dalam bentuk hari ke-13 sampai 15, dia mempunyai yang mahasiswanya ada 5 yang berkunjung. 16 sampai hari ke-16 sampai hari ke-18 ada 6 dan seterusnya sampai hari ke-22 sampai hari ke-24. Nah, cari dulu nilai tengahnya. Nilai tengahnya di sini 14, 17, 20 sama 23. Berdasarkan informasi di atas, tentukan model distribusinya. Jadi kita harus mencari tadi kan karena rumusnya adalah ada K3, K1, sama P90 dan P10, berarti harus dicari dulu K1-nya. Berarti ini pakai rumus yang kemarin ya, nilai kuartil 1 ya. Buka lagi. Nah, untuk nilai kuartil 1 gimana cara mencarinya? Jadi saya ketemunya kuartil 1 nilai 15,5, kuartil 3-nya 20,21, P10-nya jadi harus dibuka lagi ya rumusnya untuk persentil sama kuartil. P10-nya ketemu 13,7, P90-nya 21,3. Kita masukkan ke rumus, ketemunya 0,3. Nah, 0,3 ini termasuk kriterianya masuk dalam leptokurtik. Karena apa? Karena lebih besar dari 0,263. Seperti itu. Ini untuk ukuran keruncingan. Nah, sekarang masuk ke kurva normal baku. Apa itu kurva normal baku? Distribusi normal atau kurva normal atau distribusi Gauss, ini yang menemukan Gauss ya, jadi dinamakan distribusi Gauss, adalah suatu alat statistik yang sangat penting untuk menaksir dan meramalkan peristiwa-peristiwa yang lebih luas. Bisa juga dikatakan suatu data membentuk distribusi normal bila jumlah data di atas dan di bawah min adalah sama. Min berarti rata-rata ya, di atas dan di bawah min adalah sama. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Bentuk kurva normal baku itu, bentuk kurva normal menyerupai bentuk genta atau bel.
Kurva normal merupakan suatu poligon yang dilicinkan, yang mana ordinatnya mempunyai frekuensi. Jadi ordinatnya yang ini yang vertikal adalah frekuensi dan absisnya adalah yang horizontal, memuat nilai variabel. Bentuk kurva normal adalah simetris, jadi ini adalah simetris ya bentuk kurva normal, sehingga luas rata-rata atau min ke kanan dan ke kiri masing-masing mendekati 50%. Jadi ini 50%, di sini 50%. Memiliki satu modus, jadi kurvanya unimodal. Jadi ini memiliki satu modus, otomatis modusnya ada di sini ya, yang frekuensinya paling tinggi atau paling banyak. Ciri-ciri kurva normal. Nah, ciri-cirinya seperti ini. Daerah kurva normal, ruangan yang dibatasi daerah kurva dengan absisnya disebut daerah kurva normal. Luas daerah kurva normal biasanya dinyatakan dalam persen atau proporsi. Dengan kata lain, luas daerah kurva normal adalah 100%. Jadi di sini ada 100%. Apabila dinyatakan dalam persen dan apabila dinyatakan dengan proporsi, luas daerah kurva normal adalah 1. Jadi kalau persen 100%, kalau proporsi 1. Nah, ini kurva normal standar atau kurva normal baku adalah kurva normal yang mana nilai rata-ratanya sama dengan 0, simpangan bakunya adalah 1 atau 0. Dalam kurva normal umum, nilai rata-rata sama dengan X bar ya, dan nilai simpangan baku 1S, maksudnya ini X aja maksudnya 1. 1S, 2S, 3S. Dengan kata lain, dalam kurva normal umumnya nilai rata-ratanya tidak sama dengan 0. Jadi ini X kan ya, bukan 0. Jadi rata-ratanya dengan X dan nilai simpangan bakunya tidak sama dengan 1. Jadi tidak tentu kalau rata-ratanya itu 0, simpangan bakunya 1. Kurva normal umum dapat diubah ke dalam kurva normal baku dengan menggunakan rumus, jadi harus diubah dulu. Jadi Z-nya nilai standar sama dengan X min X bar. X-nya data ke I, data ke berapa, dikurangi X bar adalah rata-rata, S-nya adalah simpangan baku. Nah, tadi pengertian kurva normal baku sudah ya, sekarang mencari luas kurva normal baku. Luas kurva normal baku ini tidak lepas dari tabel distribusi normal baku. Jadi kalian harus punya tabel distribusi normal baku. Bisa searching di Google atau bisa kalau punya buku dilihat bukunya. Jadi tanpa kurva itu kita tidak bisa menghitung luasnya. Seperti itu. Jadi ini saya kasih link, ini contoh link aja, kalian bisa cari link dimanapun atau di Google apapun boleh. Pokoknya cari aja tabel distribusi normal baku. Dan luas wilayah kurva normal baku dibagi menjadi dua bagian sama besarnya pada Z sama dengan 0. Dengan demikian, luas wilayah skor Z positif dan negatif masing-masing 50% atau 0,5. Jadi kalau di kanannya 0 positif, di kirinya 0 negatif. Jadi kalau semuanya adalah 100% atau kalau dalam proporsi adalah 1 tadi ya. Nah, untuk cara mencari luas dari skor Z tertentu dalam tabel kurva normal. Yang pertama yaitu hitung Z hingga 2 desimal di belakang di sini. Yang kedua, gambarkan kurvanya. Nah, kurvanya ada di mana? Kalau di kanan 0 berarti positif Z-nya, kalau di kirinya 0 adalah negatif. Yang ketiga, misal skor Z itu 0,13, dalam tabel melihat skor Z pada kolom 0,1. Jadi, kalau kolomnya lihat 0,1, kemudian melihat pada barisnya 3. Nanti kita belajar membaca tabel. Pertemuan skor Z sama dengan 0,1 atau kolom dan angka 3 baris adalah besarnya luas Z, yaitu ini ketemu 0,0513. Nanti di slide yang terakhir nanti saya sajikan lampiran tabel distribusi normal baku, jadi kita membacanya gimana. Jadi 0,1-nya itu yang ke bawah, angka 3-nya yang mendatar atau yang horizontal, 0,1 vertikal, yang 3-nya adalah yang horizontal. Nah, seperti ini. Jadi tadi kan 0,13 ya. Jadi 0,1-nya yang carinya yang ke bawah, 3-nya yang di sini. Jadi ketemu pertemuannya yaitu 0,0517. Jadi ini luasnya adalah 0,0517. Seperti itu cara membacanya. Nah, contohnya
Di sini ada 10 kasus. Nah, kita ulas satu persatu ya. Ini Z1 sama dengan 0 dan Z2-nya 1,54. Jawabannya seperti ini. Nah, Z-nya 0 dan Z-nya 1,54. Nah, berarti luasnya berapa? Jadi kita cari dulu ke slide yang ini ya, yang tabel disebut 1,54. 1,54 berarti 1,5, di sini 0,04. Nah, 1,5 ini ya, 1,5, di sini 0,04. Nah, ketemu. 0,4382 ya, ini. Nah, kita balik lagi ke sebelumnya ya tadi. Nah, ketemu 0,43582. Yang kedua, luas daerah antara Z min 2,53 dan Z 0. Nah, hati-hati ini adalah negatif. Nah, negatif min 2,53 berarti otomatis gambarnya ada di kiri nilai 0. Jadi ini data luasnya berapa? Cari dulu. Negatif ada nggak, Bu? Berarti cari aja di positif. Jadi positif sama negatif ini tabelnya cuma satu, cuman hanya untuk menandakan aja untuk kemiringannya. Jadi 2,53. Jadi dicari 2,5. Nah, ini 2,5. 3-nya 0,3. Jadi 0,4943. 0,4943. 0,4943. Nah, 0,49 min 2,53. Nanti dicek sendiri ya. Nanti dicek sendiri. Nah, ini yang luasnya negatif min 1,62 sampai 1,62. Jadi ini harus dicari dulu luasnya negatif 1,62 dan ditambahkan ya ini kan kalau ini ditambah ini dan 1,62. 1,62 ketemunya di tabel 0,4474. Berarti kalau ditambah dikalikan 2 kan jadinya 0,894. Kenapa dikali 2? Ini kan daerahnya ada di kiri 1, di kanan 1, dan dia simetris. Jadi tinggal ditambahkan aja. Gitu. Nah, yang D, Z-nya min 2,72 sampai Z-nya min 1,52. Jadi negatif-negatif ada di sini. Jadi cari dulu yang min 2,75 berapa, dikurangi 1,52. Jadi ketemunya ini adalah luasnya. Jadi kalau mencari luas berarti kan yang besar dikurangi yang kecil ya. Yang sebenarnya ini adalah selisihnya gitu. Selisih antara ini. Jadi selisih antara hasil dari tabel distribusi normal baku tadi. Jadi selisihnya. Intinya kan ini besarnya berapa gitu ya. Nah, saya tulis di sini biar nggak negatif. Jadinya yang besar dikurangi yang kecil gitu aja. Yang E. Ya positif sama positif. Dikurangi. Kenapa? Karena kan selisihnya. Pokoknya mencari luas itu adalah selisihnya. Gitu. Jadi yang D tadi luasnya ada di daerah negatif, ini yang E ada di daerah positif. Gitu. Nah, yang ini luasnya daerah positif tapi sampai tak terhingga, jadi ke kanan. Jadi makanya dia adalah 0,5 dikurangi 0,4599. Kenapa 0,5? Karena kan ini setengah dari ini adalah 0,5, tapi tadi kalau pakai proporsi ya, kalau bukan pakai persen gitu. Jadi otomatis patokannya kalau tak hingga ke kanan otomatis 0,5 dikurangi nilai distribusi 1,75 seperti ini dikurangi. Nah, yang selanjutnya yaitu dari tak terhingga ke kiri sampai negatif 1,75. Jadi otomatis 0,5 yang dari sini dikurangi ini min 1,75 tadi. Sebenarnya luasnya akan sama dengan yang ada di kanan tadi ya. Nah, 0,400401 karena kan luas. Kalau luas itu tidak ada yang negatif gitu. Nah, sekarang yang H ini adalah min 1,52. Jadi mulai dari angka negatif ke kanan sampai tak hingga. Jadi ke kanan sampai tak hingga. Jadi dia otomatis
mencarinya kita min 1,52 sampai 0 dan ditambah 0,5 kan semuanya yang separuh dari atau setengah dari ini adalah 0,5 kan ya semuanya. Kan kalau semuanya yang di sini 1, kalau setengahnya dari sini berarti 0,5. Otomatis kita cari dulu luasnya yang dari negatif 1,52 sampai 0. Nah, 0 sampai tak terhingga ini kan 0,5. Gitu. Jadi carinya di tabelnya min 1,52. Ketemunya kan ini. Ditambah yang setengahnya dari ini adalah 0,5. Ketemu luasnya 0,9357. Selanjutnya, nah, jadi tak terhingga dari kiri sampai 0,97. Jadi yang tak terhingga dari kiri sampai 0 ini besarnya 0,5. Dari 0 ke 0,97 dicari di tabel. Berarti ketemunya 0,3340. Nah, akhirnya ditambah. Ketemunya luas 0,8340. Jadi ini ada 10 contoh yang bermacam-macam kasusnya seperti itu. Yang terakhir kasusnya dari negatif ke positif, tapi dia tidak simetris. Ya, kalau simetris otomatis ke kanannya adalah positif 1,43. Tapi di sini ke kanannya adalah 2,53. Nah, gimana? Jadi cari dulu di tabel 1,43 ketemu 0,4236. Di tabel lagi 2,53 ketemu. Jadi yang sebelah kiri 0 ditambah yang sebelah kanan 0. Ketemunya 0,9163. Nah, ini cara tabelnya ya. Saya kasih lampiran untuk tabel distribusi normal baku. Kalian jika mau belajar atau mencari tabel ini tidak dari ini boleh. Jadi searching aja atau buku statistika yang ada tabel distribusi normal baku dipakai boleh. Ini, nah, jadi tadi kalau mencari 1,88, tadi 1,8-nya di sini, 0,08 di mana? Di sini ya. Jadi 0,4699 ya. Cari lagi seandainya 3,82. 3,8-nya di sini, 0,02-nya di sini. 0,499 ketemunya. Seperti itu. Nah, sekian pembahasan saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.